Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. And good morning, everyone. Good morning, Prof. Good morning, Prof. Morning, Prof. Morning, Prof. Alhamdulillah. Welcome back to our class, ELT Curriculum Design and Development. You have been working in groups, trying to examine the English curriculum for junior and senior secondary schools, and try to formulate the indicators of each of the basic competence in the curriculum. And now we are going to work on what you have done. We will review first of all about the taxonomy of educational objectives in order that you can later on revise and do the following assignment. Let's see. Okay, as the basis for writing the basic competence or the instructional objectives, in this case, the indicators of the competence, you have to base your formulation on the taxonomy of educational objective in the cognitive domain. We are going to talk about that in order that you can understand well and revise your work. Okay, the taxonomy of educational objectives, first of all, became the issue in 1950s when the experts tried to develop ways to evaluate the achievement of the educational system in one country, for example. So they are worried about how they are going to evaluate and to measure whether the instructional objectives or the educational objective have been achieved or not. So they developed the taxonomy of educational objectives. And there are 3 domains. They are cognitive, affective, and psychomotoric domains. In our field, in English language education, dominantly will be will be relevant only to cognitive domains. Actually, the affective domain has been formulated by the department, the Ministry of Education and Culture, Rana Sikap. It has been what is formulated by the ministry. So what we are going to do is to discuss more detail about the cognitive domain. While the psychomotoric domain usually relate to physical movement, for example, dancing, arts, physical education, sports, and other physical activities. So basically, we should understand more and in detail about the cognitive domain. So that is what we are going to do today. So in the beginning, the first expert developing the cognitive domain of the educational taxonomy is Bloom. And then they try to classify the cognitive domain into 6 levels.
So these are different levels of cognitive ability of human beings. The first one is knowledge. For example, to remember and to memorize, to remember and memorize, and that belongs to the level of knowledge. And then the higher level of knowledge is comprehension. So something that you know, you should extend it to a more comprehensive understanding of that. And that means that if you come to the understanding or comprehending, you are now in the level 2. Okay, we usually call it C2. So pengetahuan or knowledge is C1 or level 1. Pemahaman or comprehension is level 2 or C2. And then the next level is application. So you will not be able to apply something that you don't know and you don't understand. So the 2 levels under the application should also should be achieved first before you are able to do the level application. So this is hierarchical steps or levels. They are hierarchy. It means that the lower one becomes the prerequisite, the requirement if you want to perform the higher level. So what I just described just now, you will only be able to perform the application when you are already able to know and to understand, or you already have this cognitive ability, knowledge and understanding. Then you may proceed to the next level, that is the application. And so forth, the next level is analysis. This is the higher level or higher level than application. So you usually will be able to analyze something when you already have this knowledge, the ability, the application, comprehension, and knowledge. And the higher the level of this cognitive ability, the more demand on the way that you are using your effort, energy, and thinking. If you are in the level of synthesis, for example, that means that you have already have the lower level of cognitive ability. So what we mean by analysis is to break down one concept into the parts of the concept, in the smaller elements or components of the concept. So you try to analyze, that means that you break it down to smaller parts. On the contrary, when you say synthesis, that means that you try to put together the small parts of the concept, and then well, if you are right about the way that you put it together, it will become the united concept again. So after breaking down, and then you try to put it together to assemble them into one big concept. So that is the synthesis. And then the last or the highest level, according to Bloom et al., is evaluation. So you will be able to examine all the concepts, for example, and then you determine which one will be the best to apply, for example, to solve a problem or to solve a case, for example. So the ability to justify which one will be the best for example, for an application, and then you have to be able to evaluate every concept or every principle. So they said that this is the highest level of cognitive ability of human beings. So once again, usually they call it C1, C2, C3, C4, C5, C5, and C6. C means cognitive. Level 6 is the highest one, that is the evaluation. If they say C3, meaning application, okay?
So every time you look at the instructional design, for example, or lesson plans, when the teacher write C1, that means that is the lowest level of cognitive ability, that is knowledge. So you have to be accustomed to this type of terminology. Okay, if you have any question, you can ask while I am talking. So. And then in 2001, the taxonomy was revised by Anderson et al. There is a group of experts trying to revise the taxonomy. And then they try to to examine the taxonomy once again, and then they finally come to the conclusion that the highest level is creating. Evaluation or evaluating is lower than creating, so they decided that creating is the highest level of human cognitive ability. So the difference between the Bloom's and then Anderson is only the reversal of evaluation and synthesis. Synthesis becomes the last one. Synthesis is the same as creating. So they try to reverse the order and put the synthesis. They change the word becoming creating. So actually, the description of each level is the same, but the order is different. The second difference is that in Bloom and the first one, the original one, let's say, the original one, Bloom et al. Used the word noun, knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. While the revision, Anderson et al. Use verbs. So they say remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. So they try to show the activity as a kind of ability. While Bloom et al., they use noun. So they say synthesis, not synthesizing, which is the same as creating in Anderson's revision. Okay. If you have any comments on this, now once again, you have to understand that these are hierarchical level. So the lower level becomes the prerequisite to achieve the next level or the higher level. It is quite impossible to achieve the higher level without achieving first the lower level. That is what hierarchical means. And then the terminology is the same. C1 is remembering, C2 is understanding, C3 is applying, C4 is analyzing, C5 is evaluating, and the highest one, C6, creating. Okay, do you have any comments on this or questions? May I, Prof? Sure, yeah. Okay, may I ask you in Bahasa? Surely, okay. Bahasa Jadi, Indonesia. yes, sir. Yeah. Prof, jadi saya itu tentang kan Prof tadi bilang untuk ranah kognitif itu harus ranah kognitif itu harus berdasarkan hierarki. Jadi dalam menentukan indikator itu, Prof, apa harus berurutan dulu dari C1 lalu C2 begitu, Prof? Oke, baik. Saya kira pertanyaan yang bagus ya, karena ini yang sering nanti yakin saja kalau mau praktek mengajar
bicara dengan guru pasti ini menjadi diskusi yang harus dijalani oleh teman-teman ya ketika mau praktek. Baik, kita menentukan indikator, maksudnya adalah untuk menentukan kemampuan apa, kemampuan kognitif apa yang kita harapkan dikuasai oleh anak-anak. Itu intinya. Kalau kita menginginkan mereka mampu menerapkan, berarti kita akan merumuskan indikator itu pada level C3, menerapkan. Oke. Kalau itu hanya kita menginginkan mereka mengetahui saja, berarti level 1, maka kita akan memilih kata kerja yang berada pada level mengetahui, rumusan indikator kita. Misalnya saja menggarisbawahi, itu berarti level 1. Saya hanya mengingat saja apa yang sudah dihafalnya, kemudian dia bisa menentukan, oh yang ini kata bunda, yang ini kata sifat misalnya. Berarti hanya mengandalkan kemampuan ingatan saja atau apa yang sudah dihafalnya untuk melaksanakan tugas itu, untuk menunjukkan kemampuan yang kita rumuskan itu. Jadi tidak berarti bahwa indikator yang kita buat itu harus berurutan dari ada yang 1, ada yang 2, ada 3, dan seterusnya. Artinya levelnya mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Oke. Setelah kita mencoba untuk merumuskan satu indikator yang berada pada level mencipta, misalnya ya, level yang tertinggi, kita menggunakan mereka mampu menyusun. Jadi kalau menyusun itu berarti mencipta ya. Menyusun paragraf deskriptif yang menggambarkan tentang binatang yang ada dalam gambar misalnya ya. Berarti dia akan menyusun, itu yang kita harapkan sebagai hasil akhir rumusan dari indikator kita. Berarti berada pada level mencipta. Nah, untuk bisa melakukan ini, untuk bisa menunjukkan bahwa dia bisa menyusun paragraf, menulis paragraf, maka kemampuan-kemampuan lain juga banyak yang perlu dia kuasai. Bisakah mereka menggunakan kata sifat dengan benar? Jadi menggunakan ini berarti menerapkan. Jadi boleh ada indikator lain yang berada di bawahnya, supaya nanti jika indikator-indikator yang di bawahnya sudah dicapai, kita berharap dia sudah akan mampu melaksanakan atau menunjukkan kemampuan yang kita rumuskan di awal tadi. Jadi akan terdapat beberapa indikator yang nantinya secara bersama-sama akan membangun kemampuan yang kita rumuskan pada indikator yang lainnya. Gitu. Paham ini ya? Bagaimana kita akan menyusun indikator-indikator itu. Yes, Prof. Thank you very much for your answer. Ya, kita akan masih ada yang lain. Jadi perlu diingat bahwa hierarki ini menunjukkan tuntutan daya nalar, daya pikir kita dalam menunjukkan kemampuan itu. Semakin rendah, semakin ringan tuntutan. Jadi misalnya hanya mengingat saja, di kata mengingat, level yang paling di bawah, level 1, C1, itu memang tuntutan untuk upaya berpikir kita tidak terlalu tinggi, agak rendah ya. Tidak terlalu banyak tuntutannya, hanya mengingat hafalan kita saja. Misalnya mengidentifikasi dengan menggarisbawahi semua kata benda dalam paragraf. Jadi kalau ada paragraf diberikan, mereka akan menggarisbawahi semua kata benda. Nah, yang akan mereka ingat itu, yang mereka sudah pelajari, kata benda itu apa saja ciri-cirinya. Jadi kalau ada yang berakhiran nation, Asian misalnya education, itu mereka bisa identifikasi. Jadi mengingat ciri dari kata benda itu, mereka sudah bisa mengerjakan tugas itu. Berarti levelnya, level mengingat ini tidak menuntut daya pikir yang berat ya. Itu maksudnya. Jadi semakin ke atas semakin
tinggi tuntutannya. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Ya. Untuk saat ini di sekolah-sekolah kita digunakan Anderson ya, revisi dari Bloom. Jadi sudah diurutkan kembali, evaluasi menjadi C5, kemudian mencipta atau sintesis pada Bloom itu menjadi level 6. Itu yang dipakai di sekolah-sekolah sampai saat ini. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai latihan kita. Ingat C6 itu mencipta. Untuk Anderson ini menggunakan kata kerja ya, jadi mengingat, memahami, mengingat, memahami, mengaplikasikan atau menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta itu. Baik. Kalau kita melihat kurikulum 2013 untuk mata pelajaran yang ada di sekolah lanjutan, maka disebutkan bahwa sebaiknya atau diharapkan itu kemampuan yang dituntut dari siswa kita di mata pelajaran apapun adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini disebut higher order thinking skills. Ya. Nah, higher order thinking skill ini adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berada pada level 4, 5, dan 6. Jadi analyzing, evaluating, and creating. Jadi kalau rumusan indikator kita berada pada analisis misalnya, berarti kita sudah berada pada keinginan dari kurikulum itu, keinginan pemerintah, yakni supaya kita merumuskan kemampuan berpikir yang ada pada tingkat tinggi. Kalau kita merumuskan misalnya hanya menjelaskan dengan kata-kata menjelaskan, atau seperti tadi mengidentifikasi kata benda, itu berada pada level di bawah. Mengingat, memahami, atau menerapkan. Berarti ini disebut dengan lower order thinking skills. Ya, biasa disingkat dengan LOTS atau HOTS. Oke, ini HOTS itu mulai dari analyzing, evaluating, and creating, atau C4, C5, C6. LOTS itu mulai dari C1, C2, dan C3. Oke. Pada beberapa buku, mereka memasukkan satu kategori lain, yakni yang di tengah-tengah. Disebut dengan medium atau mediocre. Mediocre thinking skills. Mediocre order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat menengah. Jadi dia itu ada. Jadi itu applying, jadi khusus untuk applying, ini dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat menengah. Dia tidak rendah, tidak juga dikategorikan tinggi. Itu bisa. Jadi boleh saja kita memasukkan applying sebagai kategori tingkat berpikir menengah. Jadi mediocre order thinking. Ada yang menuliskan medium, ada yang menuliskan mediocre. Medium order thinking skill. Nah, boleh itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan itu? Maka kita akan mencoba melihat kata-kata kerja yang bisa dipakai untuk menentukan ini. Dimensi pengetahuan dan keterampilan itu bisa dibagi ke dalam 6 macam ya. Yang pertama fakta. Jadi fakta itu misalnya saja fakta, kalau kita mengatakan peristiwa Madiun, itu sejarah misalnya peristiwa Madiun, itu fakta. Jadi kalau ditanyakan fakta itu, kalau mengingat misalnya kapan terjadinya, jadi hanya tahunnya saja diingat, tahun 47 misalnya. Itu berarti fakta berada pada level mengingat. Kalau hanya tahunnya saja, tahun peristiwanya saja yang kita ingin mereka kuasai. Berarti ini untuk mengingat dengan jenis pengetahuan seperti ini, mulai dari fakta, konsep, proses,
prosedur, prinsip, dan metakognitif, kita bisa menggunakan kata-kata kerja, ini contoh saja ya, nanti sebentar kita lihat kumpulan kata kerja yang bisa digunakan untuk masing-masing level. Untuk kemampuan paling rendah C1 bisa menggunakan kata mendaftar ya. Mendaftar atau menuliskan ya. Atau menyebutkan itu masuk pada kategori paling rendah ya. Kalau untuk itu pengetahuan itu bersifat konsep, bisa mengingat ya. Mengingat atau kalau itu proses itu membuat garis besar. Jadi kata ini kalau kita gunakan membuat garis besar, berarti pengetahuan atau keterampilan yang diinginkan itu adalah bersifat proses. Kalau menyatakan, misalnya menyatakan itu berarti prinsip, misalnya prinsip atau konsep ya. Jadi bisa saja berdasarkan pengetahuan atau keterampilan yang ingin ditunjukkan oleh mahasiswa atau siswa itu berada pada tipe yang mana, maka kata-kata ini bisa digunakan. Oke, jadi ini contoh saja dari setiap level dengan melihat kata kerja ini, kata kerja yang menunjukkan perilaku atau kompetensi khusus, maka kita bisa mengelompokkan dia berada pada level berapa, level mana. Misalnya kata menunjukkan, ini menunjukkan boleh jadi berada pada level 1, tapi bisa juga berada pada level yang lainnya. Tergantung dari tugas yang diberikan itu atau kemampuan yang diinginkan itu akan menggunakan kemampuan berpikir seperti apa. Kalau tuntutannya agak tinggi, harus berada pada menerapkan misalnya. Tapi kalau hanya dari ingatan saja, berarti bisa pada level 1. Ya. Jadi mungkin ada kata kerja yang sama, tapi ditempatkan pada level yang berbeda. Itu bisa kita tetapkan atau putuskan berdasarkan asumsi kita bahwa untuk bisa menunjukkan kemampuan khusus tersebut, misalnya tadi menunjukkan seorang anak itu harus melalui proses yang menuntut pikiran yang lebih banyak, yang lebih rumit, maka berarti dia berada pada level yang agak tinggi. Sementara kalau kata menunjukkan itu hanya membutuhkan proses berpikir yang sederhana, misalnya hanya mengingat saja cirinya kita sudah bisa tunjukkan. Tapi kalau hanya bisa menunjukkan mana yang baik, jika kita sudah memahami prinsip-prinsip yang harus dipakai untuk menentukan bahwa inilah yang terbaik, berarti itu berada pada menerapkan. Begitu seterusnya sampai kepada level yang tertinggi. Jadi katakanlah memodifikasi. Jadi memodifikasi ini berarti dia sudah bisa menganalisis sehingga bisa mengatakan ini harus ada tambahannya. Berarti sudah mampu pula mengevaluasi bahwa konsep yang ada itu belum sempurna, harusnya ada tambahan ini, maka dia akan memodifikasi. Nah, kemampuan memodifikasi ini diletakkan pada level mencipta. Hanya bisa dikerjakan kegiatan modifikasi itu kalau dia sudah mampu mengevaluasi, menganalisis ya, dan seterusnya. Yang di bawah-bawahnya itu sudah harus dikuasai lebih dahulu. Baru bisa sampai kepada level memodifikasi tadi. Ya, ini beberapa contoh, nanti kita akan bicara lagi tentang hal ini. Ya, ini saya tidak akan bicara karena afektif itu sikap itu sudah ada di kurikulum di KI1 itu kan sikap ya. Jadi selalu ada dicantumkan di kompetensi inti itu mengenai sikap. Begitu juga psikomotorik karena bahasa itu mungkin tidak terlalu relevan dengan psikomotorik. Kecuali kalau mau menggambarkan tentang pengucapan bunyi, itu bisa menunjukkan letak-letak alat bicara, manner and
it is means of articulation, di mana letaknya alat bicara, misalnya lidah, kemudian apa hubungannya dengan rahang dan gigi, ujung gigi dan seterusnya, itu bisa ditunjukkan dengan gerakan-gerakan alat bicara itu. Oke, tapi kita tidak banyak ini sehingga saya tidak akan membahasnya. Nah, ini kata-kata kerja yang bisa digunakan untuk merumuskan indikator. Kata kerja itu sudah disampaikan di lampiran WA yang saya masukkan itu syaratnya harus bisa diamati, bisa diukur. Nah, misalnya ini untuk kata mengingat ya. Di sini apa maksud atau definisi dari mengingat? Yaitu menunjukkan ingatan materi yang dipelajari sebelumnya dengan mengingat fakta, istilah, peristiwa, konsep dasar, teori, prosedur, dan metode. Jadi ini definisi dari kemampuan mengingat. Nah, contoh kata kerja yang bisa dipakai, ini kata kerja yang bisa dipakai, misalnya memilih, mendefinisikan, menemukan, memberi label. Jadi kata kerja yang di kolom ketiga ini yang harus dipakai. Tidak boleh menggunakan kata mengingat, ya, tidak ada di dalam kelompok kata kerja itu yang kata mengingat. Jadi jangan menggunakan kata mengingat. Pilihlah salah satu dari kata kerja yang ada di kolom ketiga ini. Ini disebut dengan kata kerja operasional. Di sekolah itu dikenal dengan istilah KKO, kata kerja operasional. Measurable, observable, kata kerja yang bisa diamati dan bisa diukur. Inilah kelompok kata kerja di kolom ketiga itu. Untuk level mengingat, nah pilih di situ. Untuk level memahami, ini definisinya yang kolom kedua, definisi apa artinya memahami, yakni menunjukkan pemahaman tentang fakta dan gagasan dengan mengatur, membandingkan, menerjemahkan, memberikan gambaran, menguraikan, atau mengungkapkan gagasan tersebut. Jadi ini definisinya atau pengertian dari level mengingat. Kata kerja yang bisa dipilih untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator adalah yang di kolom 3 ini. Misalnya mengklasifikasi, membandingkan, ada yang membedakan ya, membandingkan, memeragakan, menjelaskan, dan seterusnya. Ini kelompok kata kerja yang bisa digunakan. Jangan menggunakan kata memahami. Itu tidak bisa diukur. Memahami itu tidak bisa diukur. Maksudnya kalau kita membuat alat evaluasi, soal, tes misalnya, memahami ini susah untuk kita buatkan soal. Tapi kalau kita membandingkan, maka kita bisa membuat soal yang berkaitan dengan kompetensi atau perilaku membandingkan. Nah, itu maksudnya mengapa membandingkan dimasukkan sebagai kata kerja yang measurable and observable. Oke. Sekali lagi, pilihlah kata kerja yang ada di kolom ketiga. Verifikabel. Baik. Baik, berikutnya untuk begitu selanjutnya pada level C3 menerapkan. C3 definisi atau pengertiannya adalah memecahkan masalah pada situasi yang baru dengan menggunakan pengetahuan, fakta, teknik, dan aturan-aturan yang telah dipelajari dengan cara yang berbeda. Ya, kata kerja yang bisa digunakan itu bisa menerapkan, bisa membangun, memilih, membentuk, mengembangkan, mencobakan, memanfaatkan, dan beberapa kata kerja lain. Ya, ini yang dipakai ya. Kalau kita menginginkan capaian pembelajaran itu berada pada kognitif level 3 menerapkan. Level keempat menganalisis. Pengertian dari menganalisis adalah menelaah dan membagi masalah ke dalam bagian-bagian yang kecil dengan mengidentifikasi motif atau penyebab, hubungan sebab akibat, menyimpulkan dan menemukan bukti-bukti untuk mendukung generalisasi. Jadi kalau mengelompokkan saja mengelompokkan binatang, nanti terserah siswa dia mau kelompokkan berdasarkan tempat tinggalnya, ada di hutan, ada di air, kemudian ada yang bisa di rumah dan seterusnya.
Kemudian inilah kata kerja yang bisa digunakan ya untuk level menganalisis. Menganalisis, membuat kategori, mengklasifikasi, membandingkan, membedakan, menguji, dan seterusnya. Ini kata-kata kerja operasional yang bisa kita gunakan. Kemudian level terakhir nih, jadi tadi menganalisis ada pada level HOT ya, higher order thinking skill. Kemudian mengevaluasi berada pada level HOT dan mencipta berada pada level HOT, higher order thinking skill. Mengevaluasi artinya menyajikan dan mempertahankan pendapat dengan memberikan penilaian tentang informasi, kesahihan gagasan atau kualitas pekerjaan berdasarkan seperangkat kriteria tertentu. Ini berarti kemampuan mengevaluasi. Nah, kata kerja yang bisa digunakan itu misalnya menyetujui, menilai, memberi penghargaan, memutuskan, mengkritik, dan seterusnya. Ini yang di kolom 3. Kemudian yang terakhir itu yang tertinggi mencipta. Jadi inilah kemampuan berpikir tertinggi dari manusia menurut Anderson dan kawan-kawan. Artinya, kemampuan ini bisa ditunjukkan dengan menggabungkan informasi atau bagian-bagian informasi dengan cara yang berbeda, menggabungkan unsur-unsur untuk membentuk pola baru, atau mengajukan alternatif pemecahan masalah. Kata kerja yang bisa digunakan misalnya membangun, mengubah, memilih, menggabungkan, meningkatkan, memaksimalkan, memodifikasi, dan seterusnya. Ini kelompok kata yang bisa digunakan. Tentu masih ada kata kerja lain, ini bukan daftar yang exhaustive, tapi masih bisa ada kata lain yang bisa setara dengan kelompok yang ada di sini, yakni mencipta. Oke, sampai di sini ada mungkin yang ingin bertanya. Ingat, level-level ini dituntut oleh kurikulum itu supaya indikator-indikator yang kita rumuskan itu atau tujuan pembelajaran yang kita ingin capai itu sebaiknya berada pada level HOT. Berarti ada pada level menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Okay, if you have any comments or questions. Ini Prof. Ya, silakan. Thank you, Prof. Jadi kemarin itu saat kami sedang mengerjakan tugas instructional analysis di kurikulum SMP kelas 9, itu ada di KD 4, yaitu KD keterampilan. Ada kata-kata yang kami tidak kurang mengerti bagaimana cara menentukan indikatornya, yaitu KD 47 tentang menangkap makna, Prof. Kami di situ agak bingung bagaimana cara menentukan indikator untuk KD menangkap makna. Mungkin Prof bisa kasih contoh. Thank you, Prof. Ya, itu menangkap makna itu kan sama dengan memahami itu. Bisa dengan cara kalau Anda mau berbicara dengan seseorang dan dalam interaksi itu Anda bisa memberikan jawaban atau tanggapan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lawan bicara. Itu sudah berarti menangkap makna. Jadi memberikan respon yang sesuai dengan yang diminta itu adalah menangkap makna. Misalnya ya. Jadi kalau Anda mendengar berita misalnya, mendengar berita, kemudian Anda bisa menyimpulkan apa pokok berita itu. Anda berarti sudah bisa menangkap makna yang lisan tadi, yang didengar tadi. Anda sudah bisa, kalau sudah bisa merumuskan pokok beritanya misalnya. Jadi misalnya merumuskan pokok berita itu indikator ya. Merumuskan pokok berita yang didengar misalnya. Melalui siaran televisi misalnya. Paham ini ya? Jadi itu salah satu cara untuk bisa menurunkan KD itu ke dalam indikator. Baik. Thank you. Ya. Masih ada yang lain? Hai, Prof. Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya itu, Prof, kalau misalnya sudah pada level yang tertinggi, yang HOT, yang menganalisis dan
evaluasi dan mencipta ya. Jadi. Mencipta, bukan apakah itu Prof sudah mencakup yang kompetensi kata kerja yang di bawahnya, like before we apply the idea, we must understand it. Yeah. Before we analyze the idea, we must be able to apply it first. Yeah. And before we create something, remember we must understood, we must apply it, analyze, and evaluate it. Yeah. Is it? Ya, itu benar ya. Jadi benar sekali itu kalau kita merumuskan sesuatu di level tertinggi, mencipta, berarti tidak akan mungkin siswa itu menunjukkan perilaku mencipta tadi kalau dia belum menguasai yang di bawahnya. Jadi jangan memberikan tugas misalnya yang kalau dikerjakan itu memang memerlukan kemampuan yang lebih kecil di bawahnya. Misalnya saja tadi contoh saya itu kalau bisa menulis satu paragraf yang menggambarkan tentang binatang yang ada dalam gambar misalnya ya, maka kemampuan yang mereka harus miliki mulai dari mengingat itu ada. Misalnya kata sifat, karena kalau menggambarkan kata sifat itu sangat penting, maka mereka harus bisa mengidentifikasi dan menyebutkan jenis-jenis kata sifat yang ada ya. Kata sifat mulai dari bentuk, warna yang bisa dirasakan oleh panca indera itu berarti sifat. Apa namanya bentuknya, kemudian warnanya, rasanya, dan seterusnya itu adalah sifat. Jadi itu kan hanya sampai mengingat saja. Kalau bisa diraba itu misalnya kasar, halus dan sebagainya, berduri, itu berarti dia sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah kata sifat. Itu salah satu. Berarti dia untuk bisa menulis itu kalau mau mendeskripsikan binatang yang kita berikan dalam gambar itu, nah itu kata sifat harus dia kuasai dulu. Berarti dia harus menguasai level yang di bawah, bahkan level paling di bawah juga bisa menjadi salah satu indikator. Nanti secara berurut ke atas ya, kalau misalnya menganalisis, berarti membandingkan binatang ini dibandingkan dengan lain seperti apa. Jadi dia harus analisis dulu mulai dari bentuknya, beratnya, apa namanya sifat-sifatnya dan seterusnya ya. Ya, baru dia bisa mendeskripsikan dengan baik sebagai tuntutan dari indikator yang kita buat. Jadi benar sekali kemampuan yang kita rumuskan itu diharapkan memang akan bisa dicapai dengan catatan prasyarat kompetensi pada level di bawahnya itu mereka sudah kuasai. Mungkin bukan bahagian kita, karena mungkin di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu, sebelum tiba pada level KD 4 tadi, sudah ada KD-KD yang bicarakan tentang kata sifat dan perbandingan misalnya. Berarti di analisis sudah ada. Nah, kita berada pada level yang lebih tinggi lagi, yaitu mencipta, dan mereka akan menggunakan kemampuan-kemampuan yang sudah dicapainya pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Prof. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Ini contoh rumusan tujuan pembelajaran atau indikator. Jadi indikatornya itu mulai dari kata kerja yang ada ini. Menyebutkan semua kelas kata bahasa Inggris ini. Menyebutkan semua kelas kata bahasa Inggris. Berarti ini mengingat saja. Mulai dari kalau dibagi ke dalam content words dan function words. Itu salah satu cirinya. Kemudian dilanjutkan lagi, yang content words itu yang mana? Disebutkanlah noun, verb, adjective, adverb. Yang function words itu yang mana? Misalnya determiner, conjunction, dan seterusnya. Berarti dia mampu, tapi itu hanya mengingat saja. Kemudian memahami, itu to translate 3 sentences from Indonesian into English. Itu berarti sudah masuk pada level yang lebih tinggi, memahami.
hanya bisa menerjemahkan kalau memahami makna, memahami tata bahasa, dan seterusnya. Itu banyak yang harus dipahaminya dulu baru bisa menerjemahkan. Itu berarti level lebih tinggi dari mengingat. Kemudian level C3, that is applying, menerapkan. Ini, given a city map, the student will be able to show ini, menunjukkan how to get to a specified place in the or building in that map. Jadi mampu menunjukkan bagaimana cara untuk menemukan tempat atau gedung yang ada dalam peta itu. Nah, itu akan bicara tentang bagaimana memberi informasi dengan menggunakan berbagai unsur bahasa yang kita inginkan. Itu sudah menerapkan bagaimana menggunakan preposisi, bagaimana menerapkan kalimat-kalimat perintah dan seterusnya. Itu indikator yang berada pada level C3. Kemudian C4, ini contoh C4, menganalisis. Given three hypotheses, the student will be able to list ini mendaftar saja, mendaftar kesamaan dan perbedaan dari setiap hipotesis itu. Jadi kalau diberikan 3 hipotesis, mereka bisa mengatakan ini directional hypothesis, ini dengan cirinya kalau directional itu seperti ini, kalau non directional begini. Jadi mereka dianalisis itu pasti sudah mengetahui ada, memahami ada, dan menerapkan juga ada. Jadi kalau mau merumuskan hipotesis begini, maka harus ada isinya ini. Berarti itu menerapkan. Nah sekarang ini ada di level di atasnya. Jadi kalau kita bicara indikator, kita ambil kata kerja to list the commonalities and differences of hypothesis. Mengevaluasi, ini level yang di atasnya lagi, level C5. Will be able to, jadi kalau given a set of criteria, jika diberikan seperangkat kriteria, maka mahasiswa itu akan dapat menentukan kriteria yang paling cocok digunakan untuk menulis bahan ajar bahasa Inggris. Jadi ini evaluasi. Jadi diberikan seperangkat kriteria, mereka harus bisa menentukan mana yang paling cocok. Berarti mereka sudah harus mampu untuk mulai dari mengetahui ada prinsip-prinsip utama, misalnya ada namanya four strand dan sebagainya, itu hanya mengingat saja. Tapi penjelasan dari setiap kriteria itu, setiap prinsip yang ada atau kriteria itu harus dipahami juga. Nah, barulah bisa mengevaluasi. Kemudian yang terakhir, yang tertinggi mencipta, contohnya using at least 5 different references, a student will write a research paper on a specific topic. Jadi kalau diberikan 5 artikel dari topik yang serupa, yang relevan, maka mahasiswa itu bisa menulis makalah berdasarkan referensi yang diberikan itu. Itu berarti sudah level yang tertinggi. Oke, baik. Ini rumusan tujuan pembelajaran instruksional. Kalau indikator itu kita hanya mengambil kata kerja dan objeknya saja. Jadi kata kerja dan objek itu artinya kalau kita lihat di sini, kata kerjanya adalah to determine, baru objeknya itu which criteria to apply. To list, ini kata kerjanya, objeknya adalah persamaan dan perbedaan hipotesis yang ada. Jadi ini hanya indikator itu hanya mendaftar 2 ini saja. Kalau merumuskan tujuan itu harus memenuhi kriteria yang kita bahas dulu, ada audience, behavior, condition, and degree. Itu nanti pasti kalau mengajar, praktek mengajar, kalau diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran, maka rumuskan dengan mengikuti kaidah ABCD ini. Itu akan bagus. Nah, inilah kelompok kata kerja yang bisa digunakan dalam menyusun indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi kalau mengingat boleh mengambil dari kelompok kata kerja yang ada di bawahnya. Memahami boleh dari kelompok yang ini dan seterusnya sampai kepada mencipta. Jadi mencipta ini bisa dari kata kerja ini. Ini daftarnya.
Oke, saya kira ini dan ini daftar kata kerja dalam bahasa Inggris dari Anderson, Revised Bloom Taxonomy Action Verbs. Ya, mereka sebut itu action verb. Kalau di kurikulum 2013 mereka sebut KKO, kata kerja operasional. Nah ini definisi dari setiap level, misalnya remembering, ini definisinya. Kemudian ini kata kerja yang bisa dipilih di bawah dalam bahasa Inggris. Kalau tadi dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya untuk remembering boleh menggunakan kata choose, define, find, label, dan seterusnya. Understanding ini bisa classify, compare, contrast, explain. Applying itu boleh misalnya apply, build, choose, construct, develop. Kemudian analyze, kelompok level 4, misalnya analyze, assume, categorize, classify, compare, conclude. Ada kata yang clear ya, bukan conclusive, conclude, harus kata kerja di sini ya. Kemudian untuk evaluating misalnya assess, award, choose, dan seterusnya. Kemudian untuk creating, itu misalnya build, adapt, change, choose, combine, compile, compose, dan seterusnya. Saya kira ini yang bisa dipakai untuk merumuskan indikator ya. Oke, ada comments or questions about this? Saya Ya, silakan. baik, terima kasih Prof. Jadi pertanyaan saya itu seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengetahuan itu adalah KD3 dan untuk keterampilan itu kan KD4 Sir. Nah, apakah untuk KD3 Bisa ulangi dulu, jangan sampai keliru. Bisa ulangi? ini Ada ribut ya. begini Sir, kan KD3 itu Ya. KD3 untuk pengetahuan, KD4 keterampilan, betul ya. Nah, pertanyaan saya, Prof, apakah di KD3 ini hanya untuk kata kerjanya itu untuk di level C1 dan C2 saja, Sir, atau sampai C6? Nah, kemudian untuk KD4, apakah kita mulai di C3 sampai C4, sampai C6, atau seluruhnya, Prof? Terima kasih. Ya, dua-duanya bisa seluruhnya. Jadi dua-duanya di pengetahuan juga bisa, di keterampilan juga bisa. Dua-duanya bisa mulai dari C1 sampai C6. Coba kita lihat lagi. Jadi ini untuk pengetahuan ya, dimensi pengetahuan tapi juga dimensi keterampilan ya. Jadi dimensi pengetahuan kalau itu sifatnya fakta, maka level 1 sampai 6 seperti ini contoh-contoh kata kerjanya. Kalau fakta mencipta bisa misalnya mengkategorikan. Jadi misalnya saya memberikan 20 gambar binatang. Kemudian tugasnya itu untuk mengelompokkan binatang itu, mengklasifikasi binatang. Nah, tergantung mereka. Apa mereka mau mengklasifikasi berdasarkan banyaknya kaki, binatang yang 2 kakinya, yang 4 kakinya, yang 6 kakinya, dan seterusnya. Boleh juga yang tinggal di darat, yang tinggal di air. Boleh juga dengan cara lain yang bisa terbang, yang tidak bisa terbang. Tergantung dari mereka. Jadi mereka itu mencipta ya.
Jadi mereka mengkategorikan berdasarkan alasan mereka nantinya. Kita bisa menanyakan pengelompokan itu kenapa seperti itu. Pasti ada alasannya. Jadi mereka sudah menggunakan nalar yang tinggi. Oke, itu berarti memang fakta tetapi berada pada level mencipta. Jadi itu bisa dikategorikan apakah itu masuk pengetahuan atau keterampilan. Ya. Mungkin orang bertanya, mungkin bisa kita sebutkan boleh jadi itu pengetahuan juga termasuk keterampilan. Jadi dia mengetahui dan juga terampil. Ya. Mengetahui dan juga terampil untuk memasukkan setiap jenis binatang itu kepada kategori yang mereka sudah buat. Mereka membuat 3 kategori. Misalnya ada binatang berdasarkan tempat tinggalnya. Ada yang di hutan, ada yang di air, atau ada yang di darat, ada yang di air. Misalnya ada 2 ya. Itu nanti mereka akan, apakah mereka terampil untuk, jadi salah satu pengetahuannya adalah bahwa binatang itu tempat hidupnya ada boleh di air, boleh di darat. Atau mungkin juga ada binatang yang boleh hidup di 2 alam itu, darat dan air misalnya. Nah, apakah mereka sudah terampil untuk melihat semua binatang itu dengan ciri-cirinya dan seterusnya untuk masuk di setiap kelompok itu. Jadi boleh masuk dua-duanya itu aja, termasuk keterampilan juga termasuk pengetahuan. Begitu selanjutnya, kalau itu misalnya prosedur, ya sifatnya di prosedur, maka dia juga bisa masuk pada pengetahuan juga keterampilan. Misalnya menerapkan dengan kata menghubungkan, ya, menghubungkan. Jadi kalau ada pengetahuan yang berkaitan dengan prosedur untuk menyelesaikan satu tugas misalnya. Ya contoh yang sederhana, bagaimana kalau kita mau mengganti ban serep mobil? Itu ya, ada pengetahuannya di situ. Alat diperlukan apa ya? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Jadi menghubungkan antara satu bahagian dan bahagian yang lain. Itu masuk dalam kategori menerapkan. Jadi dia gabungan antara pengetahuan dan keterampilan. Bahkan di situ ada psikomotornya juga ya, ada psikomotornya. Oke, saya kira itu ya, jadi bisa dipahami ya, meskipun dipisahkan KD3 dengan KD4, di mana KD3 itu mengacu kepada pengetahuan dan KD4 itu mengacu kepada keterampilan. Jadi kalau kita bisa jelaskan dengan cara sederhana, kita mengetahui sesuatu, kita latih untuk bisa terampil pada pengetahuan itu. Oke, jadi melatih supaya terampil. Mungkin kita tahu mendeskripsikan, misalnya di kalian sudah belajar fonologi, mendeskripsikan tentang bunyi fonem F. F itu apa? F itu frikatif atau frikatif. Berarti kalau frikatif kita tahu pengetahuannya adalah lidah itu di mana tempatnya, bibir itu seperti apa, bagaimana udara keluar dari mulut dan seterusnya. Itu pengetahuan. Ya, sekarang kalau diminta untuk dilatih untuk melakukan itu, nanti dia terampil untuk membunyikan F tanpa salah. Jadi sudah tepat bagaimana dia membunyikan bunyi F dalam pengucapan kata misalnya. Itu berarti keterampilan. Yang tadi itu kalau kita minta deskripsikan, itu menuliskan manner of articulation and point of articulation of the following phonemes. Itu berarti pengetahuan. Tapi kalau kita minta menyebutkan kata-kata yang ada fonem-fonem itu dengan tepat, itu sudah keterampilan. Oke, does it make sense? Bisa dipahami ya? Iya, sir. Ya, Prof. Thank you. Oke, baik. Just a minute. Saya tunjukkan kembali apa yang akan kita kerjakan berikutnya. Jadi saya membaca beberapa tugas itu masih ada yang menggunakan kata memahami ya. Jadi nanti kelompoknya tolong
jangan menggunakan yang tidak bisa digunakan, memahami dan mengetahui. Itu yang saya lihat masih ada yang menggunakan itu, nanti diubah nanti di tugasnya ini. Nah sekarang tugasnya untuk kelompok kalian seperti ini. Jadi rumusan indikator setiap KD yang telah dibuat oleh kelompok jika sudah ada. Jika belum ada, kelompok harus menyusunnya supaya kelihatan. Kemudian mengidentifikasi level dari setiap rumusan itu. Jadi nanti di setiap di bagian depannya atau di akhirnya nanti tuliskan di situ dalam kurung C1. Atau kalau itu menjelaskan misalnya itu C2. Atau seterusnya. Dia menurut keputusan kelompok kamu berada di level mana. Oke. Kemudian berdasarkan identifikasi level tadi, nanti coba dilihat berapa di antara indikator itu yang masuk pada hot dan yang lot ya. Jadi ingat yang hot itu adalah menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Yang lot itu adalah mengetahui, memahami dan menerapkan. Atau kalau nanti dibagi 3, lot itu adalah mengetahui dan memahami, kemudian menerapkan itu masuk pada mode mediocre order thinking. Jadi boleh dibagi 3, nanti dikelompokkan. Nah sekarang, andai kata di dalam rumusan itu kurang sekali yang hot, maka ini perlu direvisi. Mengapa? Karena tuntutan dari kurikulum, kalau Anda mengajar nanti di sekolah, pasti gurunya menuntut supaya tujuan-tujuan pembelajarannya itu dirumuskan yang ingin dicapai ini adalah hot katanya. Jadi kita harus berusaha mulai sekarang ini memahami kira-kira bagaimana rumusan dari indikator hot itu. Yaitu menggunakan kelompok-kelompok kata kerja operasional yang ada pada level C4, C5, dan C6. Paling rendah di C3, dia masih bisa dikategorikan medium atau mediocre. Ya. Tidak salah kalau ada C1, C2, tidak apa-apa. Memang harusnya ada juga. Meskipun nanti yang kalau bisa disebutkan, nanti akan kelihatan bahwa ini memang dituntut untuk bisa berada pada level yang tinggi, tetapi untuk bisa sampai ke sana harus ada juga rumusan-rumusan yang ada di bawahnya. Is it clear? Ya. Yes, Prof. Ya, jadi ini masing-masing kelompok akan bekerja untuk melihat kembali rumusan yang ada, dan yang pertama direvisi adalah penggunaan kata kerja yang mungkin masih tidak observable, tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur ya. Jadi setiap indikator itu harus ada kata kerjanya dan ada objeknya. Jadi ada 2 isinya, kata kerja dan objek. Ya, kalau tadi itu contohnya misalnya mengidentifikasi dengan menggarisbawahi semua kata benda yang ada dalam paragraf. Jadi semua kata benda yang ada dalam paragraf itu adalah objek. Kemudian mengidentifikasi dengan menggarisbawahi itu adalah kata kerja. Kalau disebut mengidentifikasi saja boleh. Atau langsung menggarisbawahi itu juga bisa. Berarti berada pada level 1. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengidentifikasi di level mana rumusan-rumusan yang kelompok Anda sudah buat. Di level mana C1 sampai C6 itu. Kemudian tentukan atau kelompokkan untuk bisa dilihat seberapa banyak yang ada pada level HOTS dan pada level LOTS, dan kalau dibagi 3 yang ada pada level MODS. Jika kurang, maka itu atau bahkan kalau tidak ada yang berada pada level tinggi, level hot itu, maka perlu direvisi sebahagian untuk menemukan atau untuk mendapatkan indikator atau tujuan pembelajaran yang dituntut oleh kurikulum itu. Jadi harus ada pada level hot. C4, C5, dan C6. Oke, saya kira ini jelas. Jadi sebelum kembali ke kelompok masing-masing,
bisa cek dulu ya. Ini contoh KD3 ini bukan ya, sorry. Kan tematik, saya nggak tahu caranya bikin segi empat yang kayak gini. Saya cari dulu beberapa. Nggak tahu Pak caranya. Iya sih sudah pakai penggaris tapi tetap jelek. Nggak tahu Pak caranya. Udah. Tunggu dulu, nah sudah ini dulu paling saya gambar dulu nah. Ya ini pekerjaan dari salah satu kelompok. Kita yang matikan. Ini di rumusan dari kurikulum ya, memahami fungsi sosial. Memahami fungsi sosial. Berarti kalau ini rumusan KD-nya, ini yang harus dijabarkan ke dalam indikator. Kalau di KD-nya itu memahami, memang kita hanya berada pada level 2. Berarti kalau kita merumuskan indikator, maka rumusan indikator juga berada pada maksimal level C2 itu. Tapi kalau di sini disebutkan 41 misalnya, menyusun, kalau menyusun itu berada pada level kreasi, creating ya, menyusun berarti mencipta, berarti ada pada level 6. Maka indikator-indikator dari KD41 ini berada pada level C6 dan level-level di bawahnya bisa. Jadi bisa level 6 karena ini menyusun, kita harus capai ini KD dengan level creating. Tetapi indikator-indikator itu tidak semua harus di creating. Pasti ada yang di bawahnya. Jadi kalau misalnya ini teks lisan sederhana, kalau mereka harus menyusun dialog misalnya, maka ya ini mereka harus tahu apa yang harus ada di dalamnya. Yang termasuk itu menyapa, kemudian berpamitan, permintaan maaf dan seterusnya. Jadi ada di level paling bawah bisa menyebutkan jenis-jenis ungkapan formal sapaan. Mereka harus bisa menyebutkan hi, hello, good morning dan sebagainya. Itu berarti hanya level di bawah. Tetapi pada akhirnya mereka harus mampu untuk menyusun teks lisan ini, teks lisan sederhana ini. Berarti ada pada level paling tinggi. Meskipun ini masih kelas 7 misalnya boleh saja. Tapi yang disusun juga adalah teks lisan sederhana. Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang mereka harus pahami juga sebelumnya. Nah, ini berarti ini. Kemudian kalau kita lihat lagi yang di bawah ini, dengan rumusan memahami, maka untuk level pengetahuannya ya juga berada pada level memahami saja. Karena ini pengetahuan kalau KD3. Tetapi ingat ketika di keterampilannya ini menyusun, maka sekali lagi menyusun itu berarti berada pada level yang creating. Nah ini kelompok ini belum menyusun indikatornya ya. Jadi yang kita minta itu indikator. Nanti kelompoknya ini kelas A ya. Ya kelompoknya Nur Fadila dan teman-teman ini. Nanti dibuatkan indikator. Nah dalam membuat indikator inilah kita menggunakan kata-kata kerja operasional dengan objeknya itu yang berada pada materi yang ada ini.
kan materinya sudah ada di sebelah kanan ini, berarti itu bisa dijadikan sebagai objek. Nah, apakah di pengetahuannya maupun di keterampilannya, ingat kalau keterampilan ini levelnya karena diminta sampai level menyusun, berarti ini adalah level kreasi. Meskipun disesuaikan dengan level mereka, kalau kelas 7 ya disebutkan di sini teks sederhana. Jadi mereka menyusun itu tentu dengan sendirinya objeknya itu menyapa, berterima kasih, pamitan dan sebagainya. Tapi mereka harus menyusun sendiri. Berarti kita memberikan kasus baru mereka diminta untuk menyusunnya. Itu berarti sudah indikator menyusun. Oke, ini contoh. Ini harus kelompok ini harus membuat indikator dulu, baru menentukan setiap indikator itu ada pada level apa, level kognitif C1 sampai C6 itu. Kemudian mereka akan mengelompokkan mana yang masuk di C456 atau HOTS, mana yang masuk di C12 atau LOTS, dan mana yang masuk di C3 atau MOTS. Nah, bagi 3 begitu. Nah, kalau tidak ada yang di HOTS, itu harus kembali memperbaiki karena tuntutannya itu sampai di HOTS. Oke. Apa jelas tugasnya ini ya yang kelompoknya? Jadi yang sudah disusun itu coba di review kembali apa sudah sesuai. Kalau saya amati tadi, ingat di KD itu mungkin sudah jelas levelnya ya. Kalau disebut memahami berarti hanya ada pada level 2 saja. Tapi kalau menyusun misalnya itu berada pada level tertinggi. Maka indikator kita juga harus disesuaikan dengan tuntutan KD itu. Yes, Prof. Paham ya? Yes. Oke. Yes, Prof. Bagus. Yes. Jadi tadi seingat saya masih ada yang menggunakan kata memahami, nanti dicek oleh kelompok masing-masing, direview kembali. Kemudian nanti saya masukkan di WA PowerPoint yang tadi ya, supaya bisa dilihat kembali. Kelompok kata kerja itu boleh ditemukan di internet, ya, termasuk yang berbahasa Inggris. Temukan action verbs yang berdasarkan Anderson ya. Atau kalau ditemukan itu belum, nanti dibalik saja. Sintesis itu dibalik menjadi kreatin, menjadi level 6. Itu bisa. Oke, baik. If there isn't any more comments or questions, I would like to dismiss the class. Okay, so now you will be working on your group again, and then hopefully you can submit the work before our class next week, so we can check it again. Okay, I will thank you all, and remember to complete the attendance list di SAM-OK. Okay, I will end the class, the meeting. And once again, while working on your assignment, remember to take care of your health. Kita masih dalam kondisi harus tetap menaati prokes, protokol kesehatan. Saya akan sampaikan jika kelas kita akan offline, akan ke kampus ya. Di UNM sudah diharapkan itu minggu depan sudah harus ada di kelas. Nanti akan ada beritanya di WA kalau memang saya akan lakukan di kelas offline. Okay, once again I thank you all for participating in this class, and now you can go back to your group and then start working on the assignment. Thank you very much. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Thank you, Prof. You are welcome. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Stay healthy. Okay. I will end the meeting. Stay healthy, and Prof.
I leave the meeting for all. Thank you.